Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di dalam Triparti. Saat ini saya akan membawakan materi Triparti untuk minggu ketiga bulan Juni tahun 2025. Nah, judul khotbah saat ini adalah hidup di dalam roh. Ayat firman Tuhan diambil dalam Roma pasal 8 ayat 5b. Demikian firman Allah, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, kehidupan kekristenan sering naik turun. Ada banyak anak Tuhan mengalami hal yang demikian. Kadang bersemangat, kadang tidak semangat, kadang setia, kadang tidak setia, kadang benar, kadang jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, roh akan memimpin kita ke dalam hal-hal yang benar. Sebab itu kita perlu hidup di dalam roh. Nah, maka penting setiap kita orang percaya hidup di dalam roh. Nah, mengapa kita harus hidup di dalam roh? Yang pertama adalah supaya roh memerdekakan kita. Supaya roh memerdekakan kita. Mereka dalam apa? Dari kutuk dosa. Jadi Roh Kudus ini akan memerdekakan kita dari kutuk dosa. Karena Dia yang akan mengambil alih hidup kita supaya kita ini tidak terikat lagi dalam dosa. Yang kedua, dari kesalahan masa lalu. Jadi kita sering diintimidasi dari kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan masa lalu. Dan ketika kita hidup benar, hidup di dalam Tuhan, harusnya hal itu sudah clear, selesai. Nah, Roh Kudus ini akan membuat kita menjadi kuat dan tidak lagi memikirkan masa lalu yang akan melemahkan iman kita. Ya, sebab masa lalu itu kadang mengintimidasi kita dan kita menjadi tidak baik. Nah, juga kita merdeka dari penghukuman. Ya, tentu penghukuman atas dosa. Dosa itu harus dihukum. Nah, Roh Kudus itu akan membebaskan kita dari penghukuman. Nah, poin yang kedua mengapa kita harus hidup di dalam roh adalah supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, setelah diambil alih Roh Kudus hidup kita akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam apa? Kebenaran dalam berpikir. Ya, kita berpikir hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Ya, kebenaran dalam apa? Dalam berkata-kata benar. Ya, ucapan kita tentunya ucapan yang benar, ucapan yang membawakan damai sejahtera, ucapan yang membawa damai. Ketika kita berkata-kata, orang lain memperoleh anugerah karunia dari Tuhan. Ya, berkata-kata yang benar juga. Hidup dalam kebenarannya bagaimana? Berperilaku benar, berlaku benar, ya, gitu. Jadi berpikir benar, berkata-kata benar, dan berperilaku benar, ya. Itu kalau sampai kita hidup di dalam roh. Dan poin yang ketiga adalah supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Roh akan memimpin kita ke dalam damai sejahtera. Ya, damai sejahtera dalam apa? Dalam keluarga. Kalau kita hidup di dalam roh, sudah pasti keluarga kita, hidup keluarga kita ada damai sejahtera. Dalam apa? Dalam pekerjaan, ketika kita bekerja, hidup kita damai sejahtera ketika kita bekerja. Dalam apa? Dalam bermasyarakat pun kita akan mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena kita hidup di dalam roh. Nah, pesan yang harus disampaikan adalah
Mari berperilaku yang benar sehingga Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Berkat jika melakukan hidup dalam damai sejahtera. Ya, kalau kita melakukan, kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Akibat jika tidak melakukan, ya hidup dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam ketakutan kalau kita tidak hidup di dalam roh. Nah, kita baca lagi ayatnya, pokok di dalam Roma 8 ayat 5b, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang kita sharing firman. Yang pertama adalah sharingkan pengalaman saudara ketika merdeka dari kesalahan masa lalu. Ya, kita punya masa lalu. Nah, kita sharingkan ketika kita merdeka dari kesalahan-kesalahan yang masa lalu, ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sharingkan apa yang menghambat saudara untuk hidup dalam kebenaran. Ketika saudara melakukan benar, ada kayaknya yang menghambat. Nah, sharingkan, ya. Proyek ketaatan adalah menjadi saksi melewati hidup dalam kebenaran. Sekarang kita berdoa, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Tentunya kita berdoa bagi gereja, Bapak Gembala, juga staf hamba Tuhan, biar selalu diberikan hikmat, kekuatan, marifat dari Tuhan, supaya dapat melakukan pelayanan dengan luar biasa. Nah, berdoa juga bagi pemerintah Indonesia dan kota Semarang, supaya damai sejahtera turun atas kota kita, ya. Juga berdoa bagi program gereja di tahun 2025 ini, ya. Saudara mau menyisipkan doa-doa yang lain, dipersilakan. Selesai triparti, jangan lupa berdoa bagi keluarga yang ketempatan. Semangat triparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest.